أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat daripada suratul Baqarah ayat 151 sampai dengan ayat 153 yang kami bawakan tadi. Firman Allah yang sangat indah mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kepada kita utusannya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta apa yang di bawahnya. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Allah mengajarkan kita kitab, Allah mengajarkan kita al-hikmah, dan Allah mengajarkan segala apa yang kita tidak ketahui. Lalu Allah ingatkan kita di ayat 152 dengan mengatakan fadhkuruni alkurkum. Remember me, I will remember you. Ingat aku akan mengingatmu. Maka orang yang tidak pernah mengingat Allah juga tidak akan pernah diingat oleh Allah. Washkuruli wala takfurun. Dan kita diminta agar senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk hari ini kita mensyukuri, kita belajar tentang wasiat baginda Nabi SAW. Terima kasih banyak Naufal, jazakallah khair. InsyaAllah kita lanjutkan di sambung ayat selanjutnya. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran. Suaranya dua-duanya bagus. Betul, Masya Allah. Hebat banget suaranya. Iya. Kalau barasinya bagus banget. Itu kalau misalnya dibandingkan tuh kayak 11-12. Hampir sama ya kan? Betul. Tapi Mas Fadli, you forgot me, I forgot you. Oh, jangan dong. Kita main forgotten kalau kayak gitu. Iya. Dengarkan baik-baik. Dari dua tadi ini, saya sih yes. Oh, saya sih yes. Emang kita penjurian. Terima kasih banyak, Masya Allah. Tadi kan pakai remember, pakai forgot, pakai yes. Iya. Ya, maestro kita yang ada di rumah, kita kembali lagi di tema kita hari ini bicara masih tentang 9 wasiat Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk wasiat yang berikutnya nih. Kita minta dari Nuha kali ya bertanya ya. Silakan Nuha. Okey, Ustaz. Pertanyaannya adalah ada salah satu wasiat Rasulullah SAW. Dia mengatakan dia melarang kita untuk lari daripada medan pertempuran. Jadi tapi zaman sekarang ni macam semua orang senang takut. Kalau macam ribut peta pun kita dah macam takutnya terus duduk dalam rumah. Betul. Jadi macam mana tu? Cuba berikan. Kalau giliran di sosial media, wah keluar semua. Giliran disuruh datang, nggak ada yang datang sama sekali, takut. Mohon izin menjelaskannya bagaimana Ustaz Maulana. Baik, makasih banyak Nuhan Haufal, Mas Fadli, sama Habib dan Ustaz Sam. Hari ini kita membahas tentang sesuatu yang menarik karena berkaitan bagaimana kita menjalankan wasiat dari Rasulullah SAW untuk bekal keseharian kita, untuk meraih keselamatan di dunia wal akhirat. Dan dalam kaitan ini, Nuha bertanya tadi, wasiat Rasulullah berkaitan dengan tidak boleh lari dari medan peperangan. Ingat, apa yang terjadi kemarin adalah sejarah. Apa yang terjadi akan datang adalah berkah. Dan apa yang kita rasakan hari ini adalah perjuangan. Dan ingat, perjuangan itu bukan hanya berpikir bahwa berjuang kita dalam artian di medan perang. Tapi sebenarnya perjuangan kehidupan hari ini. Seorang ayah berjuang demi keluarga. Tidak boleh lari dari tanggung jawab. Seorang ibu memiliki sifat kasih sayang. Tidak boleh meninggalkan anaknya. Begitu pula anak
jangan pernah engkau durhaka kepada orang tua. Maka yang dimaksud oleh Nuhat tadi, larangan Rasulullah untuk meninggalkan medan perang, lari dari perang yang sementara berkecamuk. Sekalipun yang lain pada kabur, kita tetap. Karena di sini ada timbul 3 di sini. Yang pertama, harusnya kita, mohon maaf, ada bentuk keyakinan. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin. Bebek, Sat, bebek. Apa tuh, suara apa? Bebek. Bukan dong. Suara. Oh, kuda. Suara apa? Kuda. Kuda. Salah. Ulang. Nuha, suara apa tadi? Tuh. Suara apa ini? Suara apa tuh? Aku dia juga. Salah. Kuda. Ustadz Salah. Maulana. Mau tahu? Itu suara saya. Semua bilang suara kuda. Orang suara Ustadz Maulana katanya. Di bedang perang. Ya. Aduh, kena temennya di belakang nih. Tapi tahu. Jamaah. Iya. Di sini harus ada yakin kita bisa. Yakin kita bisa. Dan hindarkanlah dari sifat ketakutan ini. Besarkan diri kita. Maka ada namanya tawakal kepada Allah. Tadi Habib tadi, Masya Allah, tabarakallah. Nasihat tadi luar biasa. Kalau Allah menghendaki kita lumpuh. Tapi kalau Allah menghendaki kita menang itu. Tidak sedikit 313 sahabat Nabi bisa mengalahkan pasukan yang lebih pasukan banyak. yang lebih banyak 3 kali lipat, 1000 orang. Itu bisa dikalahkan. Nah, dalam hal ini jangan pernah berputus asa. Meskipun engkau lihat yang lain pada kabur, jangan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dosa yang terbesar adalah berputus asa. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Ustadz Maulana udah diingatkan. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinta yang ada di rumah ya. Kita bicara masalah wasiat yang berikutnya berhubungan dengan rumah tangga. Banyak benar jamaah yang di rumah juga tahu nih ya, suami cari duit ya, cari rezeki di luar, tiba-tiba pulang harusnya rezekinya dibagi keluarga tapi pelit sama istrinya. Istrinya mau beli apa-apa nggak dikasih. Nah, ini Bib, izin nih Bib nih. Katanya yang wasiat berikutnya berkaitan dengan nafkah atau nafkah. Bagaimana penjelasannya Bib? Dengan orang-orang pelitkah berhubungannya? Ya, Silakan. Afwan Mas Fadli, Ustadz Siap. Maulana, Ustadz Syam, Naufal dan Nuha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajib bagi kita untuk mencari nafkah yang halal, yang baik, halalan, thayyiban, mubarakah, yang berkah. Yang dimana masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam istri dan anak-anak kita, menjadikan daging yang halal, darahnya halal, untuk menagih kepada kebaikan. Kalau dia mencari yang haram, menagih kepada kemaksiatan, anaknya jadi berbuat dosa, istrinya berbuat dosa. Oleh karena itu carilah yang halal. Dan yang penting adalah wasiatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada. Haji pertama dan terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haji perpisahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah di dalam pesannya ketika haji wada adalah berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Dikasih wasiat, dipesankan, sayangilah, cintailah, dan perhatikanlah. Oleh karena itu, ketika sahabat ditanya, di dalam kesempatan yang lainnya, ada satu pahala, yang dimana kita pahala tadi itu, di jalan Allah berperang, itu mendapatkan satu pahala. Ketika dia ngasih fakir, satu pahala. Dia mengasih miskin, pahalanya satu. Dia ngasih misalkan janda atau yang lain sebagainya satu. Tapi yang paling besar adalah ketika engkau memberikan sedekah terhadap istrimu dan anak-anakmu, keluargamu. Pahala yang besar yang Allah Ta'ala berikan di dalamnya lebih besar daripada semua tadi itu. Dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah tadfalu bala. Sedekah mencegah daripada bala, wabah dan musibah. Kalau kita ingin melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita berdoa, ya Allah, nazara ila wajhikal karim, ya Allah, izinkanlah kami bisa melihat wajahmu ya Allah. Amin. Di hari kiamat nanti, di Amin. Tempat yang Allah ridhai dalam surganya Allah. Amin. Maka kamu kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, berbuat baiklah kamu terhadap anak istrimu, sayangilah mereka, keluarkan uangmu, keluarkan nafkahmu, kasih mereka hadiah, kasih mereka kesenangan dengan kebaikan di dalam pendidikan agama yang baik. Ini Allah kasih keberkahan di dalamnya. Dan siapa orang yang mencintai, menyayangi keluarga tersebut adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Khairukum li ahli. Sebaik-baik mereka adalah berbuat baik terhadap keluarganya. Aku, kata Rasulullah, yang paling baik terhadap keluargaku. Ayo kita berbuat baik terhadap keluarga kita. Jangan pelit, nggak ada keberkahan di dalamnya. Karena apa? Ketika kita pelit terhadap keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan keluarga kita di dalamnya, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Summa na'udzubillah.
Ayo, jadikanlah diri kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan pahamilah ketika kita sedekah tadfaul bala, mencegah bala, wabah dan musibah. Sedekah tulil umri, sedekah panjang umur. Sedekah bisa membuat kita bahagia, sedekah bisa membawa kita ketenangan, sedekah bisa menghilangkan daripada wabah musibah yang akan terjadi pada diri kita. Sedekah mendatangkan satu kebaikan, sedekah Allah lipat gandakan, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Oleh karena itu, ayo yang beriman dan bertakwa kepada Allah, cintailah istri kita, anak-anak kita, berbuat baiklah terhadap mereka sebagaimana wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, khiyarikum linisaihim, sayangi mereka, berbuat baik kepada mereka, akan mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, rizkinya banyak dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Saya mau baca dari kotak surat ya, boleh ya? Nah, izin sebentar. Nah, ini dia kotak surat kita mirip kandang burung ini. Ada burung pipit. Oh, bukan ya, kotak surat. Aduh, Masya Allah. Senang banget ya, jamaah yang kirim surat juga nih ternyata. Coba kita baca. Oh, wow, pas banget nih bintang tamunya dari Malaysia. Masa sih? Malaysia, tuh. Baca coba. Dari mana? Assalamualaikum Ustadz Habib. Saya disuruh buat surat. Saya. Ya jangan baca sendiri. Jangan saya lah. Oh, kenapa? Oh, Orang baca Malaysia aja sekalian. Iya, orang Malaysia sekalian. Assalamualaikum Ustaz Habib. Saya disuruh buat surat wasiat cepat-cepat padahal saya masih hidup, sihat walafiat. Kenapa semua suruh saya buat wasiat? Kerana kan sama saja. Mendoakan saya cepat mati. Tapi sebenarnya surat wasiat tu dia buat bila sih? Lagi satu saya bingung. Kalau nak buat surat wasiat isinya tentang apa? Sementara masih tengah kontrak rumah, saya pun itu je. Itu saja Ustaz. Mohon dijawab. Oh, ini disuruh bikin surat wasiat. Padahal orangnya masih hidup. Ustaz jangan izin nih. Ini rese banget nih. Iya kan? Kalau mau bikin surat wasiat emang apa aja sih yang dibikin surat wasiat? Izin Ustaz Syam, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah dimanapun berada, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Thailand, di Saudi Arabia, di Taiwan, semua yang menyaksikan Islam Tinda. Hong Kong. Gimana lagi? Seluruh dunia. Di seluruh dunia, oke. Internasional Dan Islam lebih Tinda. khusus lagi Ustaz. Hah? Di Indonesia. Di Indonesia, wabil khusus semua yang merasakan apa yang dirasakan oleh penanya tadi, bahwasanya kapan kita mesti membuat wasiat itu? Apakah ketika masih sehat walafiat, atau ketika menjelang kematian, atau kapan gitu ya? Maka subhanallah, kalau dikatakan orang sakit yang membuat wasiat, tentu tidak, karena para khatib Jumat tiap Jumat mereka berwasiat ya. Sidang jamaah Jumat dimuliakan Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat untuk kalian dan untuk diriku untuk bertakwa kepada Allah. Mereka juga berwasiat. Padahal seorang khatib mesti sehat. Berarti tidak mesti sakit untuk berwasiat. Dan tidak mesti wasiat tersebut isinya adalah harta. Namun, jikalau ada harta yang ditinggalkan, hendaklah seseorang membuat wasiat terhadap harta tersebut dengan tidak melebihi sepertiga daripada hartanya. Jadi kalau orang ingin mengibahkan hartanya, ingin menghadiahkan hartanya, tidak boleh melebihi sepertiga ataupun seperempat daripada hartanya. Karena masih ada keturunan yang berhak atas warisan tersebut. Jadi hibah, hadiah, wakaf itu adalah tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang meninggal dunia. Maka dia berwasiat, hartaku ini nak, saya wasiatkan kepada kalian sepertiganya. Tolong kalian maksimalkan untuk membangun yayasan mungkin, untuk kalian sumbangkan untuk masjid, untuk musalla, untuk pelebaran jalan. Nah, ini wasiat saya. Itu wasiat yang pertama jikalau berkaitan dengan harta. Yang kedua, wasiat yang lebih penting lagi adalah wasiat ketakwaan. Wasiat takwa itu sangat penting. Kenapa? Luqmanul Hakim ketika masih sehat bersama dengan anaknya, ia pun berwasiat kepada anaknya dengan mengatakan, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang, jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wahai anakku, dirikan salat. Wahai anakku, wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Maka itu adalah wasiat yang sangat penting untuk kita sampaikan. Intinya adalah seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu an, Amr bin As, kerjaannya sehari-harinya adalah mengajar dan belajar. Ketika pun hendak meninggal dunia, dia mengatakan kepada anaknya sebelum ia sakit, dia mengatakan berdoa kepada Allah, Ya Allah, izinkan saya di waktu saya sekarat, saya sempat untuk berwasiat untuk menyampaikan bagaimana rasanya dicabut nyawa kepada orang.
tiba-tiba yang ada di belakangnya adalah anaknya sendiri dengan mengatakan anaknya amin. Jadi anaknya mengaminkan, bapaknya yang berdoa ketika mau meninggal dunia izinkan berwasiat. Bukan berarti anaknya mendoakan bapaknya cepat mati, tidak. Tapi anaknya mendoakan amin. Mudah-mudahan ayahku sempat mengajar sebelum ia meninggal dunia. Tibalah waktunya Amr bin As sakit. Ternyata betul yang berada di sampingnya adalah anak yang mengaminkan doa bapaknya tadi. Subhanallah. Ketika hendak meninggal dunia, Amr bin As merasakan kesakitan. Lalu ditanya oleh anaknya, ayahku, apa yang kau rasakan sekarang? Saya ingin mencatatnya wasiatmu. Wahai anakku, yang ayah rasakan sekarang seperti ayah berada di dalam bara api. Saking panasnya. Yang pertama, apalagi wahai ayahku, mumpung engkau masih ada waktu, apa yang kau rasakan? Wahai anakku, ayah merasakan seperti bernafas dari lubang jarum. Makanya orang mau meninggal dunia kesulitan untuk bernafas. Makanya kita talkinkan. Kenapa kita talkinkan? Kita tuntun la ilaha illallah. Karena jangankan meninggal dunia, dicabut nyawa. Orang mau melahirkan saja kadang-kadang lupa bernafas. Bidannya ngajarin, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Itu baru mau melahirkan, bukan mau meninggal dunia. Awas brojol nih, harus disesar nih. Jadi ternyata orang mau meninggal dunia luar biasa, subhanallah. Maka wasiat itu bukan hanya karena mau meninggal dunia, tapi wasiat itu isinya ketakwaan. Nak, jangan tinggalkan sholat selama bapak meninggal dunia, selama bapak sudah tidak ada. Sebagaimana bapak ada, jangan samakan saja bapak ada di sampingmu. Hendaklah engkau menjalankan perintah Allah. Kalau berkaitan dengan harta, maka tidak boleh melebihi daripada sepertiga hartanya. Wallahu ta'ala alam. Tadi ada yang disampaikan Naufal tadi. Apa Naufal? Tadi Naufal di awal mengatakan bahwasanya ada hadis Nabi SAW, kalau orang sudah sakit dan dia punya wasiat, jangan menunggu 2 malam. Langsung bikin wasiatnya. Langsung bikin. Karena kita tidak pernah tahu esok hari. Sakit nggak? Enggak kan? Enak aja. Enggak, maksudnya ada saya lagi mau ngomong masalah wasiat nih. Yang sah menurut agama itu gimana? Yang tadi sambungan sama Sam. Ada seorang orang tua berkata begini, itu kebun di belakang jangan dijual. Kenapa? Bukan kebun kita. Oh iya, kalau bukan punyanya jangan dijual. Nih tapi ini ada wasiat yang benar-benar bisa diterima secara syariat Islam itu bagaimana? Dan juga agama mengakuinya, begitu juga dengan negara. Nah ini ada temen suka ngomong begini. Kadang-kadang ada temen gini, Li, kalau ada apa-apa sama saya, tolong ya titip anak-anak sama kamu, Li. Gitu. Dia ngomong begitu. Temannya Mas Fadil bukan saya kan? Ya kan tahu sendiri yang manggil saya Li siapa gitu ya kan. Terus gimana itu? Nanti kita jelasin ya buat jamaah Islam itu yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Udah berwasiat. Isinya apa nih?